Kita buka sama-sama firman Tuhan ini. Salam slide bisa tampilkan ya. Matius 24 ayat 14. Dan memang bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, saya rasa dan memang saya percaya ini sebuah rencana Tuhan, di mana firman Tuhan ini Matius 24 bukan ayat 14, ayat 3 sampai ayat 14 itu berbicara tentang bagaimana permulaan penderitaan, tanda-tanda di mana gereja akan masuk dalam masa-masa akhir zaman. Dan saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan sebuah kebetulan tapi pasti dari Tuhan. Dan saya sangat-sangat percaya di gereja-gereja Tuhan saat ini, seluruh Indonesia secara khusus sedang membahas tentang masa-masa gereja di zaman akhir dan sampai kepada akhir zaman ya. Itu dia. Maka mari kita baca sama-sama Bapak Ibu firman Tuhan ini dalam Matius 24 mulai dari ayat 13 Pak. Coba lihat di ayat 13-nya langsung. Ayat 13 dulu sampai ayatnya yang ke-14. Karena ayat 11 sampai 12 itu, ayat 3 sampai 12 itu membahas tentang ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi sebelum masa akhir zaman. Ayat 13, ya Tuhan bilang begini, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ini tema kita, tema puncak bulan misi Gereja Tema Injil Indonesia. Injil diberitakan ke seluruh dunia Bapak Ibu. Caranya gimana Bapak Gembala? Caranya ya kita orang Kristen, kita gereja Tuhan harus jadi kesaksian. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Gak harus, wajib Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, Pak Gembala kan pernah katakan, jadi orang Kristen tuntutannya bakal, tuntutannya besar. Karena tuntutan besar, tanggung jawab juga besar. Tetapi dengan tanggung jawab yang besar, ada juga berkat yang besar. Bapak Ibu, Pak Gembala sangat senang dengan salah satu, bukan dikatakan falsafah, tetapi pemahaman orang Cina begini. Ini pemahaman orang Cina, Pak Gembala belajar saja. Semoga Pak Gembala benar. Ya betul. Kalau salah pun juga mohon dikoreksi bagi Bapak Ibu yang biasa kerja dengan orang Cina. Orang Cina mereka punya kebiasaan, mereka punya pemahaman begini. Mereka berani mengambil resiko yang paling besar. Ya, mereka berani mengambil resiko yang paling besar, tetapi nantinya akan mendapatkan untung yang paling besar. Itu dia. Itu orang Cina. Tetapi Bapak Ibu, orang Kristen beda. Orang Kristen Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Untuk dapat sesuatu yang besar, haruslah dimulai dari yang paling kecil. Dan untuk mendapatkan posisi yang paling tertinggi, engkau harus bersedia untuk menjadi seorang hamba Bapak Ibu. Itu kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara sesamamu, hendaklah ia menjadi yang terkecil atau menjadi pelayan di antara sesamamu. Bahkan Tuhan Yesus, dia memberikan contoh. Dia memberikan teladan. Seorang raja di atas segala raja, seorang Tuhan berani mengambil posisi terendah menjadi manusia sama dengan kita. Dan yang paling terendah adalah dia menjadi seorang pelayan. Dia membasuh kaki murid-muridnya Bapak Ibu. Kau katakan aku guru, kau katakan aku tabib, kau katakan aku Tuhan, tetapi aku memberikan teladanku bagimu supaya kamu melayani sesamamu. Inilah teladan Bapak Ibu, teladan saksi yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua gereja-gereja Tuhan. Maka gereja-gereja Tuhan untuk menjadi saksi Kristus Bapak Ibu itu betul-betul harus memberikan diri menjadi seorang hamba. Ya, itu dia Bapak Ibu. Tetapi tanggung jawab kita besar, berkatnya juga besar Bapak Ibu. Ya, ibaratnya dalam firman Tuhan Bapak Ibu 2 Korintus 3 ayat 2. Kita ini ibaratkan Bapak Ibu seperti surat yang terbuka. Apa kata firman Tuhan di situ Bang? 2 Korintus 3 ayat 2. Tolong bacakan Bang Tugung.
2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. Orang Kristen itu seperti surat yang terbuka dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya, benar Bapak Ibu. Kita nih orang Kristen Bapak Ibu betul-betul surat yang dibaca oleh semua orang. Semua orang akan tahu orang Kristen itu seperti apa. Harus ada perbedaannya Bapak Ibu. Seperti Pak Gembala pernah gambarkan, kita nih hidupnya seperti dalam rumah kaca. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Orang tahu itu adalah anak Tuhan Yesus. Orang akan tahu itu orang Kristen. Karena perbedaannya sangat jelas Bapak Ibu. Ya, perbedaan orang Kristen dengan bukan orang-orang yang di luar Tuhan secara khusus itu harus ada perbedaannya. Harus Bapak Ibu. Ya, makanya Pak Gembala kan pernah kasih contoh bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup seperti ikan laut, bukan seperti bunglon. Bapak Ibu pandai bunglon? Bunglon itu Bapak Ibu itu binatang dia ubah kadal apa ya? Ayam. Iya pokoknya kalau dia di mana saja tempatnya, dia berdiam di mana. Kalau dia di warna merah dia akan jadi warna merah Bapak Ibu. Kalau dia di warna coklat dia akan ubah kulitnya jadi warna coklat. Di warna apa saja dia akan merubah dirinya Bapak Ibu. Akan menjadi warna di tempat di mana dia tinggal. Tetapi ikan laut beda Bapak Ibu. Ikan laut tinggal di laut. Bapak Ibu pernah ngisah? Kalau ngisah di laut, masit. Paling masit. Ya. Tetapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngimah ikan laut, Bapak Ibu bukan ikan sungai ya, beda. Ikan laut Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu kalau goreng Bapak Ibu dia ada masit. Harus diboleh jarang nih. Kami orang apa Bapak Ibu biarkan. Kalau habis menangkap ikan laut Bapak Ibu harus dicuci Bapak Ibu. Kalau digoreng itu taban memang, tapi kalau digoreng garam baru masin. Nada langsung masin. Begitulah kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tinggal Bapak Ibu seperti firman Tuhan minggu lalu. Ya, mungkin ada yang mencelanya, ada yang mungkin menanggapi hal yang lain Bapak Ibu, tetapi kayak minggu lalu Pak Gembala katakan, kita hidup di dalam contohnya, kita hidup dalam lingkungan babi. Jadilah babi tapi jangan jadi seperti babi. Contohnya begini, Pak Gembala kasih contoh aja. Pak Gembala ini orang Ambon. Pak Gembala tinggal di lingkungan Posit, betul? Pak Gembala kalau mau bawa diri kayak orang Ambon, Pak Gembala jadi sepak ya. Makanya Pak Gembala harus jadi orang Posit. Pak Gembala harus belajar bahasa Posit. Meskipun aja apa bahasa deh? Agak campuran dengan Kedinyal, ya, karena Bu Gembala orang Kedinyal. Jadi campur-campur dia sama Tionghoa. Seperti itu Bapak Ibu, dengan tujuan seperti firman Tuhan minggu lalu. Yang penting Injil diberitakan. Makanya kadang-kadang kalau Pak Gembala khotbah pakai bahasa Posit ataupun bahasa Kedinyal campur-campur, yang penting kita tuh pandai. Amin. Iya maksudnya supaya ini diberitakan, ya. Tetapi hal-hal yang kurang bangga dari budaya orang Posit, Pak Gembala enggak minta maaf, minta ampun, ya, itu dia. Dan hal-hal yang kurang bangga dari budaya Ambon juga Pak Gembala harus hilangkan habis-habisan. Pak Gembala tidak boleh bawa ke Posit, memang tidak bisa seperti itu supaya Injil diberitakan. Itu maksudnya Bapak Ibu, kita semua harus jadi saksi supaya Injil betul-betul diberitakan. Injil benar-benar Bapak Ibu ada di dalam setiap kehidupan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Maka Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam untuk supaya Injil ini bisa tersebar, ya, dan pemberitaan Injil ini bisa sampai ke seluruh dunia, gereja-gereja pasti akan mengalami masa-masa tantangan. Dan masa-masa tantangan ini sudah dijelaskan Bapak Ibu dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12 itu Bapak Ibu, ya. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Tetapi kita mulai Bapak Ibu dari ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan di situ? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan
Kamu Matius 24 ayat 4, ya. Kemudian dikatakan fenomena-fenomena apa saja yang ada di situ Bapak Ibu, mulai dari ayatnya yang ke-5. Apa kata firman Tuhan di situ, Bang? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Iya, terus? dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, benar Bapak Ibu, ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita betul-betul harus mawas diri. Ini yang pertama, supaya kita gereja mampu memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan di tengah-tengah menghadapi tantangan zaman ini, di tengah-tengah tantangan ke dunia ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul mawas diri, harus betul-betul berjaga. Karena Bapak Ibu, saya mau katakan Bapak Ibu, akan ada banyak penyesat, akan banyak kabar-kabar hoax, akan ada banyak-banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, dia adalah ini, adalah itu. Bahkan Bapak Ibu jangan salah, setan pun bisa buat mujizat. Bapak Ibu masih ingat kalau Bapak Ibu selalu nonton di YouTube atau segala macam, dari orang-orang mengatakan kiamat akan terjadi tahun ini. Sekarang udah tahun 2025, udah lalu. Bapak Ibu pernah dengar hal itu? Pak Gembala ingat waktu tahun 2012, kiamat akan tanggal 21 Desember 2012. Kalau tidak salah, Pak Gembala ingat. Ya, bukan satu. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan ada kiamat. Makanya ada muncul film Bapak Ibu, film 2012. Ada Bapak Ibu. Film 2012 mereka filmkan. Ya, sampai 2025 ada 13 tahun berlalu. Mantap Bapak Ibu. Ya, memang akan ada Bapak Ibu, maka kita harus mawas diri. Ya, makanya seperti hal senada yang Tuhan bilang dalam Matius 26 ayatnya yang ke-40 sampai 41, baca Pak. Tuhan bilang Bapak Ibu ketika Tuhan ajak Petrus, Yohanes, Yakobus untuk ini di mana Yesus sedang berdoa, Tuhan bilang, "Enggak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Ya, maka berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayo Bang baca Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Iya. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Gak bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Gak bisakah kamu ingat-ingatku hanya menit tuh? Gak berlama tuh pakai bala korban tuh. Opankah sampai sejam? Dan berlama kita semayang tuh. Ya, pengembala ada suah moda. Firman Tuhan juga ada suah moda. Ya, mari Bapak Ibu, ya. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka mari Bapak Ibu mawas diri, jaga diri baga-baga supaya kita ikut arus nanguna arus, tetapi kita mau melawan arus kejahatan itu sendiri. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sikap kita menghadapi tantangan zaman ini supaya Injil ini bisa diberitakan ke seluruh dunia. Yang kedua, Tuhan mau sampaikan kepada kita jangan takut dan gelisah. Jangan takut, jangan gelisah Bapak Ibu. Dalam Matius 24 ayat 6, baca Pak. Ini fenomena kedua. Kamu akan mendengar deru perang, Iya. kabar-kabar tentang perang. Iya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan bilang apa? Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kamu akan mendengarkan kabar tentang deru perang. Lanjut ayat yang ke-7, apa kata firman Tuhan? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Bangsa bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah pernah terjadi di Indonesia? Sekarang sudah terjadi? Ya. Ini fenomena-fenomena yang akan terjadi Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang itu masih awal. Sebenarnya
Ya, kita berjaga-jaga. Kita harus jangan takut, kita jangan gelisah, unang kolak karena itu akan terjadi. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sendiri yang bilang itu harus terjadi. Ya, itu harus terjadi. Oh, dai. Bagaimana ganti unsur deh ke bangsa kita tuh. Oh, bagaimana ganti unsur deh hidupku tuh macam itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan hanya mau bilang jangan takut dan jangan gelisah, karena Tuhan bilang dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-32, Tuhan bilang Bapak Ibu bahwa Dia tahu kamu memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang takut, orang-orang yang gelisah itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 32. Apa kata firman Tuhan situ, Bang? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke, semua itu apa Bapak Ibu? Semua itu adalah tentang kebutuhan. Waktu itu Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu membahas tentang kamu khawatir akan makan, kamu khawatir akan pakaian, kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir kata Tuhan. Itu semua itu akan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu iya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka Pak Pembawa sering katakan, Tuhan Pak panai. Tuhan Pak panai akan setiap keperluan kita. Yang penting rumus hidup Tuhan. Ayat 33 Pak Pembawa sudah singgung itu. Ayat 33 Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tanpa kita gogak pun, kalau kita sudah dapat Tuhan, kita dapat firman Tuhan sebagai kekuatan kita, berkat yang akan punya kita Bapak Ibu. Bukan kita yang punya berkat. Amin Bapak Ibu. Berkat yang punya kita, bukan kita lagi yang punya berkat. Ini dia Bapak Ibu. Percaya atau tidak, berkat bukan hanya berbicara tentang materi. Sekali lagi Pak Gembala tegaskan, berkat bukan hanya berbicara tentang materi Bapak Ibu. Berkat itu Bapak Ibu berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini, meskipun kita di tengah-tengah hidup yang penuh dengan masalah. Itu berkat Tuhan Bapak Ibu. Ya, itu berkat Tuhan. Maka nang gelisah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir, bagaimana sebagai orang Kristen di tengah-tengah menghadapi tantangan zaman ini, sehingga Injil bisa diberitakan, tetap hidup dalam kasih. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Ya, orang Kristen, gereja Tuhan harus hidup dalam kasih. Makanya Bapak Ibu, sebuah fenomena Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-12 Matius 24 ayat 12. Apa firman Tuhan di situ katakan? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Kasih orang akan menjadi dingin karena bertambahnya banyaknya kedurhakaan yang terjadi. Nanti mulai bulan depan Pak Gembala akan bahas tentang dekadensi moral di tengah-tengah manusia, di tengah akhir zaman. Gitu ya. Pak Gembala akan bahas itu untuk kita supaya kita akan tahu bahwa inilah yang akan terjadi di tengah-tengah kita dan kita harus siap sedia. Ya. Tetapi Pak Gembala mau mengawalinya tentang bagaimana orang Kristen harus hidup dalam kasih. Ya, berbicara tentang kasih Pak Gembala sudah bahas ini banyak. Bahkan dalam ibadah pernikahan, orang Kristen harus punya kasih berbeda dengan orang yang bukan benar-benar Kristen. Ya, karena ada orang Kristen tapi orang Kristen KTP. Tapi orang Kristen yang aman-aman, dia harus hidup seperti kasih Kristus. Kasih Kristus beda dengan kasih dunia. Ya, Pak Gembala kembali cerahkan kita, Pak Gembala kembali ingatkan kita bagaimana kasih Kristus, dia itu mengampuni. Kasih Kristus, Bapak Ibu, dia mau jahat dengan kita, dia mau baik dengan kita, kita tetap mengasihi dia. Itu kasih Kristus Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita membayangkan, kita merenungkan sudah berapa kali kita buat jahat sama Tuhan.
1 minggu ini. Udah banyak. Tapi Tuhan masih sayang loh. Serius. Tuhan masih sayang loh. Terlalu sayang Tuhan. Itu kasih Tuhan Bapak Ibu. Kasih yang selalu memberikan kesempatan supaya kita semua bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi kasih dunia beda. Kasih dunia, kau baik sama aku baik sama kamu. Tetapi kalau kau jahat sama aku lebih jahat sama kau. Itu kasih dunia. Ada yang namanya balas dendam. Maka Bapak Ibu, menjadi pembeda supaya kita menjadi saksi Kristus di dunia ini, di bangsa ini, dimanapun kita berada. Orang kenal kita orang Kristen, kita punya kasih Kristus. Maka 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari, bagaimana sikap kita di tengah-tengah tantangan zaman ini, supaya Injil tetap tersebar. Bapak Ibu, orang Kristen, gereja Tuhan harus mawas diri, harus berjaga-jaga, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, jangan takut, jangan gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi Tuhan memelihara hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita hidup di dalam kasih dan menerapkan kasih Kristus itu dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua.